Kalau yang membedakan selama ini saya terbang di luar sama di Indonesia, ketika saya terbang di Indonesia saya harus sedikit mikir sebenarnya. Sedikit mikir. Sedikit Oke. mikir, betul. Karena lebih simple, ini menurut saya pribadi, pengalaman saya terbang di luar negeri itu either kita follow standard arrival by chart, atau ATC-nya benar-benar tegas. Dia ngontrol saya mulai dari altitude sama speed-nya, itu benar-benar saya dikontrol nyampe ke runway itu dengan sangat nyaman. Nah ini benang kusut nih, ini yang menarik. Airnav secara legal nggak salah. Dia bilang dong, gue ngundang lu kirim ibaratnya diplomat kamu, perwakilannya, ya nggak? Logikanya dia, perwakilan lu sudah setuju, udah tanda tangan, ya gue nggak salah dong, bener. Habis itu sekarang kamu punya masyarakat komplain ke gue, ya lu urus lama airline, kan ini kan model kerjanya airline begitu tuh. Mereka sadar nggak bahwa teman-teman kita yang memberikan feedback itu, mereka sadar nggak waktu Airnav membuat itu tuh sebenarnya sudah ada representasi daripada airline-nya gitu. Kalau berkaca sama diri saya sendiri aja nggak tahu. Kan ibaratnya Baru tahu malam ini? Baru tahu malam ini. Kita kan tidak boleh menutup mata bahwa ada user yang tidak ikut di meeting itu dan lebih dari 20 orang tentunya. Teman saya misalnya ada 10, you punya 10, pasti lebih dari 20 orang yang merasa bahwa ini nggak benar. Artinya kalau selama ini mengundang airline, representatif daripada airline, itu juga menghasilkan produk yang pada akhirnya dikomplain juga orang-orang dari airline itu secara mayoritas. Apakah mungkin style-nya dirubah? Kalau gitu, Airnav ini yang akan membangun tim research-nya sendiri. Airline itu hanya dipanggil untuk consulting masalah type of aircraft. Lalu Anda sendiri yang ngedesain, suka nggak suka, pokoknya ini produknya. You take it or leave it, misalnya seperti itu. Karena saya yakin kayak camp. Saya yakin juga nggak ada juga airline yang diundang lalu setuju bahwa itu dipotong 90 mile, potong-potongan begitu. Ya logikanya gitu kan. Itu saya yakin juga itu pasti ulahnya siapa? Ya camp punya istilah hak prerogatif atau dictatorship-nya daripada regulator kan. Mana sih ada airline yang setuju dipotong-potong begitu? Itu kan lebih parah. Kita tidak camp itu mengundang airline. Saya yakin airline juga nggak akan setuju. Tapi kenapa terjadi? Berarti patut diduga bahwa yang dilakukan sama camp itu bukan dari airline. Betul dong? Nah, apakah mungkin sekarang kalau Airnav sudah lihat ada konflik? Ya, kita berharap sih Anda tidak menutup mata dan telinga bahwa oh memang ada konflik. Mari kita turunkan tim satgas, lalu kemudian mungkin mendesain sendiri tim riset. Udah gua buat deh. Nih yang paling bagus nih. Dan lu cobain deh misalnya. Iya kan? Jadi kalau boleh, apakah bisa? Jangan lempar bolanya ke airline. Karena ini kan saya udah undang, airline-nya setuju. Gimana kalau kasus ini kita switch? Yang ngambil responsibility full adalah Airnav. Jadi benar salah, itu Airnav yang makan. Berani nggak begitu? Aku juga mau tambahin sedikit, Balik. Pak. Jadi tadi kan ada satu statement yang menarik dari Bapak tentang kenapa diundang airline itu karena Airnav tuh merasa pilot-pilot ini punya kapabilitas untuk menentukan mana yang paling oke ketika diterbangkan kan. Tapi bukankah justru itu pilot itu hanya mereka punya style dan teknik masing-masing, SOP itu the same. Tapi SOP itu kan juga keluarnya sebenarnya dari manufacturer kan. Kenapa akhirnya jadi airline gitu? Why does it have to be airline? Why not? You know, if you are talking about compatibility terhadap pesawat tersebut, kenapa nggak langsung manufacturernya? Undang Kenapa Boeing-nya ke harus- sini, undang Airbus-nya. Bener tuh, poin itu bagus menarik. banget tuh. Ya, kita Wah, bener. ngundang. Sekarang Oke. kita lagi desain salah satu prosedur dari Boeing. Yang ini kita ada salah satu cara kita memang seperti itu. Kemarin dengan airline kita harap teman-teman di sana ada desainernya, ada pilotnya. Artinya mereka bisa mungkin dicoba dulu di simulatornya Make sense sih, make sense. Ya, Ya, itu kan. ya. Jadi artinya nggak kosong. Jadi kita nggak terus ya airline biar merasa bersalah bersama. Enggak. Karena mereka punya alat, punya kemampuan untuk mendesain ininya dia sendiri, start dan ininya dia sendiri yang nyaman dalam tanda kutip tadi itu. Kebalikannya adalah setelah sekian lama star itu ada, komplain ini loh. Saya nggak terima sebanyak itu. Ya komplain resmi itu kan. Nggak ada. Ya udah gini deh. Supaya fair aja nih kita, ya kan? Daripada kita ngomong komplain kiri kanan cuma beraninya komplain lewat PA gitu loh. Udah gini deh. Gimana kalau saya yang memfasilitasi teman-teman pilot kirim suratnya ke saya? Setuju? Ayo, kirim suratnya ke 14 Day Pilot.
atas nama saya. Gua kumpulin, kita datain, kita jadiin angkanya semua. Saya masukin form resmi, saya kirim. Namanya nanti di atas kesepakatan lah. Namanya mau boleh nggak mereka, maksudnya nggak perlu nyebut nama? Anonim. Kan? Boleh. Boleh. Tapi ya saya yang kasih indeks ya, ini 1, 2, 3 gitu ya. Ya silakan gitu ya, artinya tapi jangan kirim ke saya surat kaleng. Kalau Anda kirim ke saya surat kaleng saya delete pasti, karena nggak bisa juga, kita mesti fair gitu. Saya sebagai mediatori saya kumpulin, karena benar, karena secara birokrasi kita mesti mikir gini. Mereka mau mempertanggungjawabkan ke menteri misalnya. Ditanya sama menteri, datanya mana? Kagak ada datanya lah, itu kan omong kosong. Gimana kalau kita startnya dari voting dulu aja dari Captain? Misalkan Captain fasilitasin entah itu Ya. dari YouTube atau dari Instagram. Boleh. Yang simple, kita bikin voting dulu dan komen aja di Instagram Captain. Soalnya Bisa. kalau gini Cap, kalau komen di YouTube dan itu tuh informal. Ya jadinya. betul, tapi at least kita buat nyari trafficnya dulu nih. Oke, boleh. Beneran Boleh, nggak nih? Kalau boleh. beneran ada baru Captain execute aja. Oke, menurut saya sih let's gitu. do it ya. Gitu. Orang kita bikin poll, ya Ya. kan? Nah, jadi supaya ini, karena teman-teman Airnav sudah sangat membuka pintu, ayo. Tapi mereka menunggu nggak ada yang datang. Nah, Ya. memang sih terus terang, sorry ngomong. Kita ini kan ada budaya nggak berani speak up, ngomongnya cuma berani di belakang. Itu saya nggak setuju. Ngedumel tuh banyak. Ngedumel ya kan? Iya, Nah, betul, udah ngedumel. gentleman dong. Betul. Saya kan selalu begitu, kalau di penerbangan lu nggak suka sama gua, lu ketemu sama gua, datang sini, jangan cuma ngomong di belakang. Nah, dalam hal ini kita ke ranah yang lebih serius demi perbaikan dunia aviasi penerbangan Indonesia. Saya setuju. Betul ya? Setuju. Bagaimana dengan Ikatan Pilot Indonesia? Harusnya kita undang ke sini. IP harus datang dengan Airnav. Kalau ini kan kita hanya mewakili Betul. persorangan. Setuju. Nah, next Setuju. mungkin dengan hormat nih IP kita undang, kita fasilitasi, ya kan? Ayo kita ngomong, tapi IP harus datang dengan data. Nah tentunya kalau IP mau menggantikan peran saya untuk memberikan polling, akan lebih baik. Bukan tugas gue cuma host aja podcast, Setuju. tukang bakar aja saya kan. Tapi kalau begitu IP nanti datang konteks saya, terus kemudian datang dengan data, ayo kita diskusi. Setuju ya Pak ya di situ ya? Setuju. Tapi yang saya perlu apresiasi dari Airnav adalah keinginan dua hal ya. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah Airnav ini perlu kalian semua tahu ya, masyarakat Indonesia juga. Airnav di Indonesia, para air traffic controller saat ini sudah ada berapa orang menjadi pilot? Sudah ada 10 orang. 10 orang menjadi pilot. Alhamdulillah. Dengan tujuan supaya ATC ini memahami apa yang dipahami oleh pilot. Kita mengucapkan terima kasih karena direktur utamanya pilot gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kegiatan kerjasama antara 14 Day Pilot dengan Airnav untuk jet operation. Saya menyambut dengan baik dan kita sangat support hal itu karena memang tujuannya adalah kita ingin exchange dari paradigma berpikir antara jet pilot dengan air traffic controller supaya terjadi persamaan visi. Nah, berarti ATC ini tidak hanya diam ataupun tidak atau cuek, ignorance. Mereka juga pingin melakukan perbaikan. Tapi ya saya juga bisa melihat Pak alasan Bapak mengundang airline karena airline tuh sudah jadi, udah tim, ada simulator. Ya lebih baik lu berkumpul, bikin sesuatu ya kita tinggal sahkan secara hukum kan gitu. Nah mungkin kali ini kita bisa melalui malam hari ini feedback semua itu, which is saya sudah kumpulkan. Nah tapi sekarang dibikin lebih formal. Yes. Sehingga bisa dikaji secara akademik dan Airnav nanti punya alasan kepada negara untuk ngeluarin budget, merubah atau testing, mengundang manufaktur. Saya rasa itu akan menjadi solusi yang baik Pak ya. Ya. Nah, oke. Apakah hanya Jakarta yang problem? Berarti Makassar, Medan, Surabaya itu aman nggak gitu? Kalau pengalaman saya pribadi terbang ke daerah lain itu karena trafficnya tidak sepadat Jakarta jadi tidak begitu signifikan Cap. Kalau menurut saya pribadi ini karena balik lagi ke trafficnya. traffic ya. Makanya kalau misalkan kita mau apple to apple, kalau menurut saya pengen apple to apple-nya sama Singapura. Saya juga sering terbang ke Singapura dan ATC-nya itu benar-benar tegas sama speed. Ya. Ya, by ATC, by ITC-nya. Tegas as in black and white gitu. Iya, kan? black and Iya, white. black and white juga tapi dan dia memang nginstruct kita. Ya, Gitu. Oke. Mereka strict sih. Speednya benar-benar mereka jaga ibaratnya kan betul, gitu ya. betul. Kita tahu ICAO cuma require 5 gitu ya. Dengan big turbulence separation dan seterusnya. Nah, Indonesia ini berapa mau Anda atur separationnya gitu? Sama. Sama. Saya aturan 5. Oke. Terus jumlah pesawat di dalam airspace katakan kelas Eco ya misalnya atau kelas Golf misalnya. Atau memang kontrol kelas Charlie misalnya airspace-nya. Anda punya restriction nggak berapa pesawat yang ada di dalam situ? VFR misalnya. Kan ini dari tadi kita ngomong IFR nih. Iya. Bagaimana dengan yang VFR? Flying school. Kita langsung ngomong flying school nih. Ini Haura nih orang flying school nih. Oke. Di Amerika, Haura itu
Dulu kamu sekolah private pilot 14 hari, Ya, 17 harian kamu lulus sih. Karena sehari bisa terbang 5-6 jam, ya kan? Gak ada restriction, 24 jam operation, bisa seintensif itu Pak. seintensif sesuka-sukanya. Satu training area yang di Indonesia ini ada training area di blok. Satu training area katakan 5 kilo kali 5 kilo buat satu pesawat saja gantian. Kalau di Amerika atau di Australia 5 kilo kali 5 itu mungkin bisa 30 pesawat di situ. Dengan altitude-nya pun ya suka-suka lu gitu ya ibaratnya. Kenapa itu harus dibatasi di Indonesia? Kenapa harus ada training area A, B, C, D, kemudian ya ini dipakainya gantian gitu? Itu saya kurang paham. Selama dia di ke airspace kelas G dan kelas yang VFR, itu full kita tidak memberikan air traffic control service. Kalau flying school training area itu masuk apa? Katakan Cirebon misalnya. Cirebon itu, I'm not sure Cirebon itu kelas apa itu. Tapi Let's say- kalau di situ ada air traffic controlnya, berarti dia minimal. Delta kelas. minimum. Kalau Bravo bisa. Bravo. Karena kita memberikan air traffic control service. Kalau air traffic control service itu full ATC yang memberikan separation. Oke. Kalau yang di luar itu ada yang Delta, Echo dan Golf itu kita tidak memberikan separation, hanya traffic information. Nah, tapi pertanyaan saya misalnya kita ngomong yang airport kecil ya Pak, Cilacap nih misalnya. Ya kan, Tunggul Wulung ya Itu Cilacap Wulung ya. ya. Wulung info itu. Wulung, ya kan Wulung info Bukan nih. Wulung Tower, itu Wulung info itu. Ini saya ambil dari sini aja, Wulung info. Berarti kan sudah jelas dia nggak even Delta itu udah Avis kan. Ya, Iya, Golf Avis, ya. Kalau iya. Avis Golf. Nah, pertanyaan saya, mungkin teman-teman yang sekarang lagi sekolah di Cilacap, apakah training areanya itu gantian? Misalnya ada Perkasa Flying School di situ, ada Genesa di situ juga ya. Apakah gantian? Karena waktu saya endorse license FAA saya itu dulu saya di Genesa, saya masih ingat kayaknya itu gantian airspace-nya. Sama di Cirebon juga sama, di Aeroflyer itu kan gantian. Padahal agak jauh tuh, dekat Kertajati masih ke sana lagi kan. Kalau setahu saya yang di Cilacap saya pernah ke sana juga, gantian atau tidak itu local procedures. Nah, lokal tuh maksudnya gimana? Airportnya? Bisa jadi antar apa tadi itu? Flying school. Flying school dan Jadi kalau airnavnya sendiri. kalau ada gua di sebelah sana, lu jangan ke sana. Oke. Atau ada dua, lower dengan high. Ada level sendiri. Oke, wait. Berarti yang punya udara ini Airnav atau sekolahnya yang ngatur nih? Airnav, tetap kita yang bertanggung jawab di situ. Di kelas G, jadi kita tidak memberi clearance. Kita hanya ngasih informasi. Hafiz, Satu kan? pesawat Hafiz. Pesawat satu take off. Yang kedua, kita nggak pakai 5 menit atau 10 menit. Enggak. Presiding traffic ini, dia kemana? Heading kesekian, mau main di wilayah East, 1000 sampai 3000. Yang pesawat kedua, dia harus mikir sendiri. Nah, kalau dia, kok saya ke timur juga dengan area yang sama. Nah, saya ingin informasikan di depan ada itu, pesawat yang di depan saya kasih tahu, pesawat yang ini juga ke situ. Benar, itu saya alamin. info, iya. Itu traffic info, Betul. betul. Berarti artinya tetap boleh dong Pak sebenarnya. Boleh. Tapi Tapi kemudian pada realnya ya, pada kagak aktualnya begitu. nggak gitu. Saya di situ, kalau kan udah terbang di Cirebon kan. Misalnya yang satu sekolah AAA kan di situ tuh di Cirebon. AAA lagi naik pakai training area timur gitu misalnya, atau Ampel training area. Lah Aeroflyer-nya mau ke sana katanya masih ada satu traffic, jadi harus gantian. Yes, Nah itu betul. apa sebenarnya? Banyuwangi Oke, kemarin. Banyuwangi, oke, ayo. Itu mungkin lebih ke lokanya, letter of coordination agreement antara Airnav sendiri dengan flying school-nya. Jadi mungkin seperti contoh di API Banyuwangi kan ada 2 flying school di sana. Jadi mereka dikumpulin bersama, diajak FGD tadi, kita tentuin nih di training area ini kita ambil dari sisi safety-nya, cocoknya berapa sih ada pesawat di situ sekali training begitu. Apakah 1, 2, jadi itu kesepakatan bersama sebenarnya. Oke. Nah, dan itu tertuang di dalam loka tadi. Local procedures punya kearifan lokal masing-masing gitu. Artinya boleh dong kalau seandainya sekarang Airnav memiliki, karena otorisasi yang punya udara kan Anda misalnya. Oh daripada langitnya dibikin kayak begitu, ya sudah yang namanya VFR pakai see and avoid procedures kan. Udah tumpukin aja di situ mau 20-30 pesawat ya nggak apa-apa. Yang saya sampaikan tadi kan itu, aturannya. Aturannya. Local procedure, another thing. Hmm. Kalau you nggak mau deg-degan, ya pisahin. Sekarang pesawat 2 di situ, terbang saya di situ, itu mau ke situ. Gua kasih tahu, lu si itu main di situ. Ya udah. Terus senggolan dalam tanda kutip ya jangan. Ya. Sebagai controllers loh. Lu tadi ngasih orang pesawat di situ barengan di situ.
Itu kalau secara regulasi nggak masalah. Iya, regulasi nggak masalah. Berarti kan ini ada tambahan The layer. layer Sama gitu. si airline-nya tadi, si flying school tadi itu untuk membatasi itu tadi, menambah apa level safety-nya. Ini orang belajar nih. Iya. Apalagi nanti Solo ketemu Siswa Solo kan. gitu. Ya ini yang maksudnya seperti itu. Itu yang dibatasinya itu. Tapi kalau kita coba berpikir dari sudut pandang seperti itu, kita implementasikan ke dunia FAA Pak. Kalau itu dirasa sebagai sebuah layer protection yang safe, kenapa FAA nggak punya protection seperti itu juga? Why FAA just let everybody just fly at the same? Iya. Apa karena equipment atau Mungkin dari sisi trafficnya, kalau kayak di Banyuwangi sendiri dengan traffic yang ada itu memungkinkan seperti itu, separasinya, safe-nya terjaga, terus tidak ada yang merasa ke delay begitu. Gak tahu di FAA seperti apa, mungkin trafficnya yang rame. Kalau diperlakukan seperti itu, ya banyak pesawat yang ke delay, antrian untuk terbang. Oh iya, artinya kan kita bicara karena Amerika rame Ah, jadi iya. kita open. Tapi kalau kita kembali ke bahasan safety, Iya. yang dia tadi maksudkan, kalau memang hal itu dianggap lokal ini tidak safe, artinya di negara lain itu nggak hanya FAA, di Australia Yes. pun kelas Eco dan Golfnya itu nggak ada limitasi ya selama VFR see and avoid. Artinya negara lainnya kan banyak mid air license sudah terjadi ini kan misalnya. Iya. Nah, apakah kita tidak ada rencana untuk melihat dari perspektif itu? Kalau negara lain bisa mengatur itu dengan cara itu, kenapa kita tidak? Gitu? Artinya Airnav cuma mengikuti aturan Lokal. lokal seperti itu. Jadi kalau itu kelas G, whatever, gue mau terbang habis terserah. Dan kita nggak ada masalah untuk itu. Cukup traffic info. Tapi beliau-beliau yang si flying school ini dia juga nggak mau dalam tanda kutip ya blunder dan segala macam. Apalagi kalau VFR itu kan weather sekali gitu. Iya. Pada saat dia kena something kemudian dia save-nya harus belok ke kiri, kawan yang di kiri masih ada di situ. Itu yang nggak yang Ya, mungkin yang di see and avoid tadi Iya, kan? iya, Iya. iya. Oke, saya ada pertanyaan lucu nih Pak. Ini kan flying school nih, part 141. Deraya apa semuanya sepakat di konsorsium. Muncullah nih Gema dan Haura nih, orang kaya tengil ceritanya, bawa pesawat sendiri, ya kan? Gua nggak terlibat sama flying school. Tapi Ya. kalau udah denger kayak begini, ya kelas golf gue nyelonong aja ke situ. Orang lagi training mau masuk, ikut juga training manuver, tapi aku nggak under flying school. Karena kita independen Independen ceritanya Iya. gitu. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Gua kasih traffic info. Tanpa ada loka dan seterusnya tadi Pak. Nah, itu kita infokan bahwa area yang lu mau pakai itu ada orang main di situ. Menarik. Tapi info itu tidak membuahkan sebuah rejection atau approval, cuma info aja. No. Ya kelas G tadi itu. Tapi menariknya, ketika saya waktu itu terbang di Cirebon atau Cilacap, saya lagi training, misalnya nih, saya lagi bawa murid tuh. Jam segini harus turun ya, Susi Air mau landing misalnya. Lah apa urusannya gue bilang gitu. Lah kalau begitu kan berarti airline lain nih yang charter masuk, flying school-nya dikorbanin dong. Kalau memang itu aturan lokal dan logika yang tadi Bapak sampaikan itu benar, ya Susi Air mau masuk aja. Misalnya ada ATR mau masuk, Wings Air waktu itu, masuk aja. Gue tetap di atas. Kenapa saya harus turun dulu tunggu dia masuk lagi? Nah itu yang saya menjadi pertanyaan tuh. Yang saya mungkin kurang pas atau kurang 100% tahu. Si flying school itu dalam tanda kutip airspace-nya apakah itu dipublish? Dipublish di airport itu ya, kan ada training areanya 1, 2, 3 di IP maksudnya, di IP atau di apa yang Kalau di IP saya nggak tahu. Enggak. Nah, kalau enggak, artinya kalau menyelut ke situ terbang, kan lu nggak tahu ada area itu. Kan kemudian ngontrol kan, kemudian akan kontak dengan si afisnya. Gue datang dari sini, gue mau ke area itu. Si afis ini hanya memberitahu kewajibannya. Di situ sudah ada yang lagi training di area itu level sekian sampai sekian. Titik. Ya artinya berarti itu sekolahnya yang suruh kita pulang, bukan airnavnya kan gitu ya. Iya, artinya memang terus kebalikannya. Kita ngasih tahu yang lagi training. Oh. Ada dia nih mau masuk ke situ segitu. Ya udah artinya ya silakan manage sendiri. Itu kelas G. Jadi Berarti dari awal persepsi bahwa sekolah itu juga merasa ada ketakutan traffic separation juga masih ya itu mendarah daging sekolahnya itu kan. sendiri. Jadi sebenarnya tuh karena stigma Pak, stigma yang beredar itu iya. adalah turun-temurunnya seperti turun itu. temurun gitu. itu ATC-nya Indonesia itu yang memang nggak berani ngasih. Yes. Nah, kalau kayak gini kan jelas, berarti ya sebenarnya
kamu yang di lokal ini telah membentuk satu konsorsium, membentuk kesepakatan lokal bahwa yang paling aman itu satu training area, satu pesawat kan itu. Betul. Jadi kalau ada Susi Air mau masuk atau Wings Air mau masuk, ya sekolahnya yang takut sebenarnya lu turun-turun pulang-pulang Ya, udah mau ya. hujan, ayo come to papa kan begitu kan. Ya, ini yang harus diluruskan. Karena waktu itu saya tanya kepada sekolahnya, saya tidak sebut kali ini sekolahnya mana. Mereka tuh buang badannya Airnav. Nah, di situ Pak, akhirnya sini kan kita jelas. Iya. Karena dari tadi disampaikan memang di Indonesia ini spesial ya. Kalau di Australia atau Amerika kelas golf itu ya kagak ada tower Pak. Di sini tuh masih difasilitasi AFIS. Itu luar biasa. Jadi kita we never alone terbang di Indonesia itu kan. Oke, that's clear. Jadi artinya dari sini kita tahu bahwa banyak orang yang buang tanggung jawab itu ke Airnav. Ini kan masukan juga nih, ya kan? Pertanyaan terakhir yang seru. Indonesia ini instrumen rating. Banyak yang tidak dilakukan training secara konsisten dan komprehensif dengan alasan di mana bro mau latihan. Saya bisa memahami. Mau ditaruh di Solo ada di Sumarmo militer. Taruh di Halim bentrok terus sama Cengkareng, ya kan? Ditaruh di kampung-kampung daerah-daerah yang kecil VOR-nya kagak beres. Kenapa nggak berpikir bahwa ada nggak plan untuk mendirikan kayak R&B approach saja kan murah sebenarnya satellite base. Apa rencananya untuk itu? Karena ini kemajuan buat calon-calon penerbang kita untuk bisa belajar instrumen dengan benar dan akhirnya waktu mereka masuk ke airline punya foundation yang bagus kan. Jadi ya saya kemarin kebetulan habis pendidikan di API Banyuwangi dan di saat itu lagi hot-hotnya kabar ada mau pengadaan LS dan kita boleh apresiasi ke Cap Avi kemarin bersama dengan Pemda setempat. Banyuwangi ini ya? Iya Banyuwangi, Pemda setempat dan juga Airnav Banyuwangi sendiri dan API kemarin di situ ada ikut ambil serta untuk pengadaan LS di Banyuwangi sendiri. Ya mungkin itu tujuannya itu tadi untuk membantu flying school yang ada di sana untuk dapat latihan instrumen rating ataupun ya untuk improve diri di sana daripada tidak ada tempat untuk instrumen rating kan di sana. Ya, ya. Benar. Bagaimana dengan R&P? Berapa banyak R&P approach yang udah ada di Indonesia sekarang? Ya maksud saya kan kayak misalnya kita ke airport Cirebon misalnya. Itu kan ada airline juga ke sana kan atau charter kadang kan ke situ juga tuh. Nah, kalau misalnya dia ada R&P kan akan sangat membantu kalau visibility-nya jadi jelek sebenarnya. Artinya kan itu tidak hanya dipakai buat training, tapi kalau memang itu bisa didesain untuk baik itu training dengan biaya yang lebih murah, insya Allah Faru kita beli ALS dan VOR kan akan lebih baik kan gitu. Itu belum ada wacana ya? Belum. Kita malah ke depannya itu mengefektifkan servis. Semakin sedikit populasi pesawat yang beroperasi, servis kita juga dikurangi. Servisnya dikurangin gitu. Iya. Jadi kalau sudah ada batas tertentu lah, AFIS itu kalau nggak salah 3.000 pesawat per tahun, artinya mungkin satu pesawat satu hari itu AFIS. Kalau sudah kurang dari itu, ya mungkin kita sitafkan. Oke, oh, bagus dong kalau SITAF ya. Oke, dan bagaimana dengan EDSB? Kapan kita diwajibkan comply untuk EDSB? Jakarta itu sudah wajib EDSB. Jakarta, tapi Airspace. bukan the whole Indonesia ya? Saya pikir Makassar, Jakarta di atas 205 sudah EDSB mandate sudah. Untuk seluruh airspace Seluruh di flight Indonesia. ya. Bagaimana dengan pesawat yang tidak comply, tidak punya mode S transponder dalam hal ini? Kalau di Jakarta disuruh turun. Jakarta suruh turun. Flying school? Flying school lagi tergantung itunya, airspace-nya. Kalau dia nggak masuk di wilayah dalam tanda kutip airspace-nya Jakarta yang harus full ADSB mandate di situ, ya dia nggak bisa masuk. Berarti belum digalakan seluruh Indonesia. Oke. But it's okay. Tentunya itu merupakan It's a good satu start. Yeah. catatan bahwa HB itu kan bagaimanapun akan sangat bagus untuk investigasi jika terjadi sesuatu ya, perlindungan udara juga kan. So menurut saya banyak yang harus kita kolaborasi lagi untuk memberikan sharing dan masukan tentunya. Tapi dari sini kan kita punya kesimpulan. Mungkin dari Kepras gimana nih? Apakah Anda sudah bisa menyampaikan semua perwakilan dari teman-teman? Oh, udah, garis besarnya udahlah kita obrolin sama-sama. Cuman saya punya satu lupa belum saya sampaikan. Nah, menarik. Ini keresahan saya pribadi. Saya kan terbang di luar dan di Indonesia juga. Salah satu hal yang saya takutin ketika terbang di Indonesia adalah masih adanya prosedur circling karena tidak adanya R&P approach. Saya pribadi
cukup challenging itu di Jayapura runway 12. Itu kalau masuk circling mules sih jujur. Karena benar-benar headingnya ke gunung ya. Bapak megang Sentani kan tahu sendiri runway 12 itu seperti apa gitu. Dan kenapa sih gak bikin RNP aja gitu, maksud saya seperti itu. Itu pertanyaan awam lah. Iya, saya sendiri kurang tahu ada batasan-batasan minimum untuk safety-nya juga. Yes. Kalau tidak dimungkinkan untuk artinya maksimum atau minimumnya, umpamanya dia turning itu harus sekian degrees panjang sekian. Kalau itu enggak masuk, kita nggak boleh mendeklar si RNP itu. Oke, dilempar ke pilotnya, suruh circling aja sendiri lo gitu kan. Keputusan di lu kapan belok gitu. Dan itu full visual gitu maksudnya. Iya, itu visual itu. Iya, memang visual. Circling itu untuk visual memang. Iya. Ya circle to land lah basically. Iya. Jadi belum itu ya, makanya itu yang tadi gua tanyain. Kalau bangun ALS di Jayapura ya mahal. Kenapa nggak desain aja RNP kan? Iya. Gitu loh, lebih murah harusnya. Ya at least kalaupun ada di situ cuma LNAV, gak usah LNAV pun kita take lah ibaratnya kan. Nggak harus circle gitu kan. Oke, menarik. Ya mudah-mudahan itu bisa didengar dan akhirnya nanti Indonesia ini akan semakin banyak RNP karena Australia juga udah mulai buang-buangin VR-nya. Iya, compare tadi ngomongin Australia RNP, saya tuh concern banget kalau RNP itu temperatur sama QNH itu benar-benar penting, Pak, buat pilot. Jadi ATC di Australia ketika saya masuk pakai RNP, dia benar-benar terus ngupdate saya tuh. Temperatur sekian, QNH sekian. Jadi saya bisa ngubah langsung di FMC saya. Jatuhnya semi precision approach ya menurut saya. Jadi oke lah. Itu non precision approach tapi jatuhnya kayak precision approach. Jatuhnya bagus. Di Indonesia saya sering banget ATC itu kayak ya lu RNP aja tapi kagak ngasih tahu temperaturnya berapa, QNH-nya berapa, padahal itu buat pesawat yang saya terbangin Boeing 737 itu sangat berpengaruh Ya, pasti. Jadi tolong lebih sering aktif ngupdate temperatur sama QNH. Karena kan kita pakai baru VNAV masalahnya gitu loh. Nah, tapi ada satu lagi terkait itu. Ini yang menarik. Sorry, di ATIS apa nggak cukup? ATIS itu kan per 30 menit. Lah kan bisa aja pas di ATIS 29 tiba-tiba 28, 30 itu kan sangat berpengaruh dengan pet kami itu, Pak. Terkait jawaban itu, ini ada hal yang lebih mendekati dan krusial. Jadi gini, kalau di US kita terbang dari satu poin ke poin yang lain, berpindah dari approach ke approach. Misalnya ya, dari kalau Jakarta itu misalnya dari Halim deh kita ke Bandung misalnya gitu ya. Kan itu kan ganti approach kan pasti kan. Setiap saya ganti approach, dia akan kasih tahu Information altimeter, apa? altimeternya berapa. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena begini, ketika kita terbang di bawah 11.000, kita kan belum switch ke altimeter 2992 atau 1013 kan. Misalnya saya terbang 9.000, dari Jakarta saya udah nyampe dekat Palembang. Anda suruh saya maintain 9.000, tapi begitu di tengah-tengah situ altimeternya ganti, saya tuh udah nggak 9.000. Harusnya waktu saya masuk ke Inten, saya masuk ke Palembang approach, setiap kali perpindahan itu harusnya saya dikasih tahu altimeternya berapa. Misalnya kan Inten apa ya, dia Inten approach ya atau Inten radar itu kan, Inten radar misalnya November 19 Kilo Yankee gitu ya. Level 9 Tucson, harusnya dia jawab 9 Kilo Yankee Inten radar altimeter 1008. Harusnya demikian karena kita nggak pakai itu 999 atau 1013, kita nggak pakai yang standard baru kan. Nah itu kalau bisa dilakukan itu match dengan yang dia butuhkan. Saya baru dengar ini kan. Karena kalau orang itu diupdate bagian ini, dia akan presisi altitude-nya. Begitu nanti dari low pressure jadi high pressure, altitude saya 9.000, faktanya saya di 93. Iya kan? Kalau misalnya sekarang ada traffic separation-nya 500 feet, sama-sama katakan dia di bawah itu, kena lah kita. Catastrophe ya betul. Dan terutama kenapa tadi saya tanyakan masalah HB compliance tadi, well, saya misalnya beli transponder Garmin GTX 345, itu ADS-B in and out. Saya masukin di glass cockpit saya, tetapi lawan saya Cessna tua Pak, atau Seneca tua Pak. Terbangnya sama, QNH-nya kagak diupdate. Saya nggak bisa lihat dia. Iya kan? Susah. Nah itu yang menurut saya at least kalau belum ada HB compliance, at least altimeter dari setiap perpindahan APP itu harus diupdate. Setuju ya? Termasuk yang temperatur. Itu buat di tower ya kalau yang tadi saya ngomong. Iya, karena buat landing. Buat landing. Ya kalau ini kan approach to approach nih. Sama mungkin yang super terakhir ini menarik mumpung ada Anda.
kapan? Apakah mungkin sekarang sudah Airnav itu sudah mengambil ahli tugasnya BMKG untuk update weather? Karena saya udah diskusi sama BMKG, mereka tanya baiknya gimana, lu serahin ke Airnav. Lah kenapa Airnav harus telepon BMKG untuk tanya weather? Sekarang tuh bagaimana? Karena ini pembahasan 2-3 tahun yang lalu. Sudah otomatis di kita. Berarti Anda tidak perlu telepon BMKG lagi? Nah. Oh berarti udah berubah, bagus ya berarti ya. Enggak semua mungkin ya. Nah Mungkin ini enggak dia. semua dari Indonesia ya. Ini dia masalahnya ketika kita approach terus kemudian weathernya berubah, Belum ada yang update. Anda harus telepon kan? Benar. Nah terus nasib kita gimana? Nunggu Anda telepon Iya, kalau nggak nunggu. diangkat terus gimana kan gitu. Iya. Nah itu menurut saya safety concern. Karena kalau misalnya weather drop dan Anda tidak update itu etisnya, ini secara law by law ya. Kan saya bisa violation minimum approach ceiling ataupun visibility. Lah kalau saya sudah masuk final approach fix, by right saya boleh coba sampai minimum kan. Iya. Nah tapi ngapain saya harus coba sampai minimum? Kalau formal sebelum final approach fix Anda sudah update gitu loh. Tanpa saya telepon dari itu bahwa sekarang berubah. Ya aku tinggal publish dari sepada gue full power gue run cos lagi hilang 1 ton fuel saya kan. Itu belum untuk semua airport ya? Enggak, belum semua airport Oke. kayaknya. Mungkin yang kalau vokal boleh udah lah. di podcast ini kita ya memang harusnya sudah Airnav ya karena Airnav sudah lembaga yang besar jadi ya menurut saya ini akan baik. Oke. So mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan masukan dan saya sangat apresiasi loh Pak. Anda ternyata Airnav ini sangat membuka Terbuka ya. diri loh gila. Yes. Selama ini kita pikir eksklusif banget ya di atas gitu. Ternyata wow ini demi kemajuan langit Indonesia dan kita selalu katakan siapapun kita mau terbang expat atau apapun ya mau terbang kita part 121, 91, 135 apapun itu. Kita adalah pilot Indonesia, kita adalah air traffic control Indonesia. Sebaiknya kita harus terus bersinergi untuk hasilnya keselamatan bersama dan jangan sampai ada near miss dan lain-lain lagi. Benar. Dan kita sama-sama saling support. Mudah-mudahan teman-teman dari Ikatan Pilot Indonesia juga nanti berkenan untuk kita undang audiensi setuju ya. Jadi kita kolek semuanya dan Didudukkan Captain bersama. mesti datang loh ya. Harus ada Captain Pras nih, gua gak mau sendirian nih. Ya. Oke semuanya terima kasih share video ini dan terima kasih Pak sekali lagi udah datang luar biasa. I really appreciate Pak ya. Thank you Captain, thank you banget ya. Makasih banyak. Oke sampai Thank you, ketemu Cap. di Centerline episode berikutnya. Bye bye. Bye. Ayo, Pak.